Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Michelle Hart dalam bukunya The 100 Ranking of Most Influential Persons in History mengatakan bahwa ada 100 orang berpengaruh di dunia. Yang menjadi fokus utama adalah siapakah peringkat 1 di dunia yang ditulis oleh Michelle Hart dalam buku. Bukan Cleopatra, bukan pula Mahatma Gandhi, tetapi orang nomor satu yang Michelle katakan sebagai orang yang berpengaruh di dunia ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena hadirnya Nabi Muhammad di dunia membawa Islam tersebar luas hingga zaman yang kita rasakan sekarang. Tentunya perjalanan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam sangat tidak mudah, penuh tantangan dan juga rintangan. Tetapi apa yang kita rasakan sekarang? Kita telah merasakan bagaimana manisnya Islam yang tersebar luas di seluruh dunia. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW tetap memegang teguh prinsipnya Islamiyah hingga bisa menyebarkan agama Islam di seluruh dunia, yaitu hadirin dengan cara mengikat satu persatu tali ukhuwah, tali persaudaraan hingga menjadi yang namanya ukhuwah Islamiyah. Sungguh perjuangan Nabi Muhammad SAW sangat besar dan berpengaruh untuk seluruh umat manusia hingga hari akhir kelak. Selain Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah Islamiyah, Nabi juga mengajarkan kita untuk menjaga tanah air kita, menjaga tempat lahir kita, tanah kelahiran kita. Mengapa demikian? Karena tanah kelahiran kita, tanah air kita adalah tempat pertama kali kita menginjakkan kaki di dunia, yang mulanya kita dilahirkan dengan keadaan ketidaktahuan sampai kita benar-benar menjadi manusia yang berilmu. Tetapi hadirin, fenomena belakangan ini yang kita temui, yang seharusnya ukhuwah Islamiyah itu bersatu guna untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan bangsa dan agama, tapi perlahan-lahan memudar, menimbulkan perpecahan antar umat beragama hingga berpengaruh kepada tanah air tercinta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh, tidak bercerai-cerai. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Allah memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh pada tali agamanya agar tidak bercerai-berai, karena Nabi Muhammad SAW telah berjuang untuk mempersatukan kita semua supaya menjadi manusia yang kuat, menjadi bangsa yang hebat, menyambung juang perjalanan Nabi SAW untuk mempersatukan
umat Yahudi dan orang-orang musyrik. Mengapa hubul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dapat beristirahat dengan nyenyak. Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Hamil Haq dalam kitab tafsir Ruhul Bayan. Wahon minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Coba kita bayangkan bagaimana jikalau pada masa kemerdekaan tersebut para santri, para pahlawan, para pejuang tidak bersatu padu, tidak bertumpah darah bersama-sama untuk kemerdekaan bangsa yang besar ini. Pastinya Indonesia yang benar-benar kaya akan alamnya tentu tidak akan kita rasakan kemerdekaannya sampai sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menjaga tanah air serta persatuan dan kesatuan adalah tugas kita semua sebagai bangsa yang beragama. Sebagaimana yang dilirikkan dalam sebuah lagu yang berjudul Yalal Waton. Pusaka hati, wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati, wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Lantas, bagaimana cara kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah supaya tidak terjadi perpecahan antar agama dan bangsa? Yang pertama, tetaplah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Mengapa kita tetap harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis? Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Kalau kita telah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, niscaya apa yang Allah perintahkan dan yang Nabi ajarkan kepada kita tidak akan pernah pudar sedikit pun sampai akhir zaman. Yang kedua, kita menjaga tali silaturahmi agar tali silaturahmi tidak terputus. Karena dengan adanya tali silaturahmi akan menjaga ukhuwah Islamiyah kita, akan menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk cinta tanah air yang Nabi ajarkan. Yang ketiga, dengan tetap menyampaikan apa yang Nabi ajarkan secara terus-menerus dan tidak terputus sebagai tanda menyambung juang merangkuh masa depan, sebagai bukti bahwa sebagai umat muslim akan selalu menjaga dan terus menjalankan apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, supaya tetap menjadi umat yang kuat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, tidak terpecah belah, tidak hancur lebur dengan perkembangan zaman. Sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air, kita sebagai bukti kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada ajaran agama Islam ini, supaya apa yang diperjuangkan oleh Nabi SAW tetap akan terus bertahan hingga akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Umat beragama mempersatukan bangsa dan negara tentunya menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia yang beragama. Tentunya pada Hari Santri Nasional ini, peran seorang santri sangat dibutuhkan dalam upaya menyambung juang ini. Mengapa demikian?
Yuk, kita flashback. Bagaimana tanah air Indonesia tercinta ini bisa merdeka pada tahun 45? Tentunya adanya semangat juang para pahlawan dan juga